Assalamualaikum teman-teman, welcome back to our channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang perkuliahan di Gontor atau di Universitas Darussalam Gontor atau biasa disebut dengan UNIDA. Dimulai dari jurusannya apa saja, kemudian bagaimana sistem perkuliahannya, dan bagaimana cara pendaftarannya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, yuk tonton video sampai akhir, dan jangan lupa yang baru gabung di Darissa Channel untuk klik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk klik juga langsung notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Oke, langsung saja yang pertama saya akan jelasin dulu kalau di Gontor itu tidak hanya ada SMP atau SMA saja, melainkan juga ada perkuliahan juga yang disebut dengan Universitas Darussalam Gontor atau UNIDA. Kemarin juga sempat ada yang komentar di kolom komen, Kak, apakah di Gontor ada SMK? Itu jawabannya tidak ada, karena di Gontor itu kita memakai istilah KMI atau Kuliatul Mu'allimat Al-Islamiyah. Jadi mau SMP atau SMA kita tetap menggunakan istilah KMI. Jadi kalau misalkan saya bilang kelas 1, 2, 3 KMI, maka itu setara dengan kelas SMP. Sedangkan jika saya bilang kelas 4, 5, 6 atau kelas 3 intensif, maka itu setara dengan kelas SMA. Next, lanjut yang kedua, ada apa saja sih program studi atau fakultas yang ada di UNIDA? Jadi di UNIDA atau Universitas Darussalam Gontor ini sudah ada beberapa fakultas dan program studi yang sudah terakreditasi. Jadi ini dia adalah gambaran tempat perkuliahan dan asrama yang ada di UNIDA. Dan untuk fakultas dan program studinya, yang pertama yaitu ada Fakultas Tarbiyah. Di Fakultas Tarbiyah ini ada beberapa jurusan atau program studi. Yang pertama ada pendidikan bahasa Arab. Yang kedua ada pendidikan agama Islam, dan yang ketiga ada tadris bahasa Inggris. Next, yang kedua ada Fakultas Usuluddin. Di sini ada program studi agama-agama, lalu ada akidah dan filsafat, dan yang ketiga ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Next, yang ketiga ada Fakultas Syariah. Di fakultas ini ada dua prodi atau jurusan. Yang pertama ada perbandingan mazhab, dan yang kedua ada hukum ekonomi syariah. Next, yang keempat ada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Di sini ada dua program studi atau jurusan, yaitu ada Ekonomi Islam dan program studi Manajemen. Lalu yang kelima ada Fakultas Humaniora. Di fakultas ini ada dua jurusan, yaitu ada program studi ilmu hubungan internasional dan program studi ilmu komunikasi. Lalu yang kelima ada Fakultas Sains dan Teknologi. Di fakultas ini ada beberapa program studi. Yang pertama ada Teknik Informatika, yang kedua ada Teknologi Industri, dan yang ketiga ada Agroteknologi. Dan yang terakhir di sini ada Fakultas Ilmu Kesehatan. Di Fakultas Ilmu Kesehatan ini ada beberapa program studi atau jurusan. Yang pertama ada program studi farmasi, yang kedua ada ilmu gizi, dan yang ketiga ada kesehatan dan keselamatan kerja. Dan selain itu ada juga loh program S2 atau pasca sarjana. Dan selain itu, tahun ini juga sudah diresmikan untuk peletakan batu pertama untuk pendirian pembangunan gedung Fakultas Kedokteran di UNIDA. Jadi kemungkinan tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi bakalan diresmikan Fakultas Kedokteran. Next, yang ketiga, bagaimana sih cara pendaftarannya? Untuk cara pendaftarannya ini, kalian bisa langsung aja cek di web resminya UNIDA. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi video ini. Untuk pendaftaran ini bakal dibagi menjadi dua, yaitu ada yang khusus alumni Gontor dan ada juga yang khusus non-alumni Gontor. Jadi yang dimaksud dengan alumni Gontor ini berarti dia pernah mondok di Gontor dan dinyatakan lulus dari Gontor, baik dari kelas intensif ataupun dari kelas reguler. Untuk cara pendaftaran dan persyaratan itu hampir sama antara yang alumni Gontor dengan yang non-alumni. Namun memang ada beberapa hal persyaratan dan cara pendaftaran yang berbeda. Misalnya untuk yang para alumni Gontor ini, mereka wajib melampirkan fotokopi surat pengabdian.
Sedangkan untuk yang non-alumni Gontor ini, dalam pendaftarannya ini biasanya mereka ada tambahan biaya pendaftaran senilai kurang lebih 250.000. Next, yang keempat, bagaimana sih sistem perkuliahannya? Untuk sistem perkuliahan ini kurang lebih itu sama seperti di universitas pada umumnya, yaitu ada presentasi, ada yang buat makalah, dan untuk yang fakultas kesehatan kayak gizi, farmasi itu juga ada praktek di laboratorium. Tetapi di sini juga ada perbedaannya antara mahasiswa atau mahasiswi Unida Murni dengan yang mahasiswa atau mahasiswi Unida yang sambil mengajar di Gontor. Jadi untuk para alumni Gontor ini yang mendapatkan pengabdian di Gontor, mereka juga disambi dengan mengajar di pagi hari. Sehingga untuk perkuliahannya ini dilakukan di sore hari. Sedangkan untuk Unida Murni, baik yang alumni ataupun yang non-alumni Gontor, ini perkuliahannya dilakukan di pagi hari. Dan satu tambahan info lagi buat kalian, kalau di Gontor ini kita setelah lulus dari Gontor atau istilahnya kita tuh udah lulus dari SMA, itu kita tidak boleh langsung kuliah, melainkan kita diwajibkan untuk mengabdi dulu. Kecuali untuk teman-teman yang mendapatkan pengabdian di Gontor, baik di Gontor Putri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan begitu juga yang Putra, itu diperbolehkan untuk sambil kuliah dengan catatan kuliahnya ini adalah di Unida atau di Universitas Darussalam Gontor. Jadi paginya ini mereka mengajar dan sorenya ini mereka kuliah. Sedangkan buat teman-teman yang setelah lulus dari Gontor mendapatkan pengabdian bebas, dalam arti tidak mengabdi di Gontor, itu mereka wajib mengabdi saja dan tidak boleh sambil kuliah. Sedangkan untuk teman-teman lulusan Gontor yang mendapatkan pengabdian di Unida atau dapat dikatakan pengabdian Unida Murni, maka dia juga tetap kuliah di Unida, namun dia tidak sambil mengajar para santri yang ada di Gontor. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Buat teman-teman yang masih bingung, silahkan komentar di kolom komen, atau kalian juga bisa DM melalui Instagram kami dan follow di kami di @primaramadi97 atau di @niarajatni. Dan jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa untuk klik juga lonceng notifikasinya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.